um, sedikit susah dicarinya di Sentani yang macam begini ya. Tetapi selain dari itu semua, saya sungguh menikmati persekutuan dengan orang-orang kudus di Christ Chapel Manado. Saya menikmati menyembah, memuji Allah kita, menikmati persekutuan, saling mungkin kenalan dengan teman baru, connect dengan teman lama, ya. Dan sungguh ini lebih dari sekedar friendship, saya pikir. Tapi kita sungguh disatukan, Bapak Ibu, oleh darah Kristus. Kita disatukan bukan kesamaan darah kita. Saya mungkin bukan suku Minahasa, tetapi kita disatukan oleh darah Kristus. Oleh karena itu saya sungguh menikmati persekutuan kita, Bapak Ibu. Saya harap nanti kalau Bapak Ibu main-main ke Sentani, boleh kabar-kabari ya. Nanti gantian lah ya. Saya yang meng-host. Bapak Ibu sudah begitu baik sekali kepada kami bersyukur. Saya berpikir kemarin waktu menyiapkan khotbah, sungguh ya kalau orang ke Manado, kemarin kami jalan-jalan ke pantai Pal di Likupang ya. Saking kami senang ya Bapak Ibu, hari ini kami berencana balik lagi. Terutama istri saya, karena dia begitu menyukai pantai. Kalau saya orangnya suka gunung, pantai juga suka, tentu saja. Saya suka alam pada prinsipnya. Saya pikir sayang sekali ya kalau kita tidak ke sini nih, untung kita ke sini. Kemudian kalau kita ke Tomohon kemarin juga, ya, kalau tidak coba rage itu, ya, betapa ruginya, ya. Kalau orang ke Manado tapi kemudian tidak menikmati hal ini, ya, mungkin bisa ke Manado, bisa bilang saya sudah ke Manado, tetapi saya hanya mungkin main-main ke mall saja. Sayang sekali. Apa maksud saya menyampaikan ini Bapak Ibu? Demikian juga dengan keselamatan kita. Kalau kita tidak menikmati anugerah-anugerah keselamatan yang begitu lengkap di dalam Kristus Yesus, sayang sekali. Kematian dan kebangkitan Kristus begitu penting. Dan saya pikir banyak penekanan di bagian itu sangat baik. Dan itu tepat. Karena Paulus pun merangkum Injilnya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi beberapa hari yang lalu di hari Kamis kita belajar bahwa kenaikan juga penting. Ya. Kenaikan Kristus membuktikan bahwa dia bukan hanya manusia. Betul kan tidak? Coba kalau kita stop di sini merenungkan, Kristus mati dan dia bangkit. Bahkan kalau dia bangkit pun, itu belum membuktikan dia Allah. Betul kan tidak? Ada banyak orang bangkit di sepanjang sejarah, betul ya? Tetapi waktu dia naik, baru kita sadar, ini bukan manusia biasa. Dia bukan manusia biasa, dia kemudian menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Yang tadi, dari heaven, from heaven to earth, dari sorga ke dunia. Sekarang balik lagi dari dunia ke sorga. Dia adalah imam, nabi, dan raja kita yang sempurna. Yang sekarang duduk bertahta di atas segala-galanya. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan menikmati sekali lagi anugerah keselamatan di dalam karya Kristus yang juga unik. Dan saya pikir ini mungkin jarang sekali mungkin kita renungkan, ya, yaitu yang disebut oleh para teolog adalah Christ Heavenly Session. Christ Heavenly Session. Session itu dari kata sesio, ya, bahasa Latin, artinya duduk.
Duduk kemudian nanti dalam perjalanan bahasanya dipakai menjadi seperti proses formal untuk menghakimi, mengatur. Akhirnya nanti ada session dalam bahasa Inggris, session 1, session 2, session 3 gitu ya. Dan bahkan di dalam tata cara gereja kita pun session itu artinya adalah kumpulan penatua yang mengatur jemaat. Jadi hari ini kita akan merenungkan apa sih yang Yesus kerjakan sekarang. Sekarang dia di mana? Kita sudah belajar, dia naik ke sorga. Sekarang apa yang dia kerjakan? Kita juga sudah sedikit belajar kemarin. Dia menjadi imam, raja, dan nabi yang sempurna. Nah hari ini saya mau fokus kepada satu aspek imam. Nah ini penekanan di aspek imamat ini saya pikir fundamental. Karena ini berkaitan dengan tadi penebusan kita, pengampunan dosa kita. Bapak Ibu, sebelum kita baca dari Ibrani pasal 7, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang ke rumah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah hujan, Tuhan jaga kami dan bawa kami ke tempat ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami boleh sekali lagi mendengar suara Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap gereja yang ada di kota ini, yang ada di sekitar kami, begitu banyak gereja. Biarlah ya Tuhan, Injil Kristus diberitakan dan umat Allah dibangun. Orang berdosa dibawa kepada kasih Kristus. Tuhan, di tengah hujan, kami berdoa Tuhan, lindungilah para orang-orang yang mungkin sulit ke gereja. Para janda, duda, orang tua, kaum yatim piatu, orang-orang yang terdampak mungkin karena hujan ini. Tuhan, lindungilah mereka. Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka. Dan biarlah mereka juga boleh menikmati persekutuan di dalam gereja. Mereka yang sakit pun, kiranya Tuhan pakai gereja Tuhan untuk membesuk dan menguatkan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, secara khusus umat Tuhan, orang-orang kudus-Mu yang ada di Christ Chapel Manado ini, kiranya ya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami, agar kami ya Tuhan bersama dengan para malaikat, bersama dengan gereja yang saat ini ada di sorga, kami sekali lagi boleh menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Oh Allah Roh Kudus, nyatakan keindahan Kristus sekali lagi kepada kami, bagi kemuliaan Bapa. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Ibrani pasal 7, ayat 24 sampai 27. Tetapi nanti saya akan lanjutkan baca pasal 8 ayat 1 dan 2. Ya, fokus kita di Ibrani 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Namun karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat.
Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Saya lanjutkan ayat 1 dan 2 pasal 8. Inti semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Rumput menjadi layu, bunga gugur, tapi firman Allah kita tetap selama-lamanya. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara, Christ Heavenly Session ya, itu sering dimengerti ya, oleh banyak orang adalah ketika Kristus ada di sorga, dia berdoa bagi kita. Itu betul, tetapi so much more than this. Begitu banyak, begitu besar, begitu indah, lebih daripada itu. Betul dia berdoa, tetapi sebetulnya kata ketika di sini dari ayat ini, ayat 25, dikatakan dia senantiasa menjadi pengantara mereka. Itu katanya itu adalah sebetulnya dia senantiasa hadir on behalf of the people. Bagi kita di hadapan Allah. Jadi bukan hanya berdoa, dia senantiasa hadir mewakili kita di hadapan Allah Bapa. Ini begitu kaya, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar ada 3 tahapan yang saya ingin kita renungkan. Sebetulnya begitu sederhana khotbah hari ini. Yaitu demikian. Karena Kristus senantiasa, saya menggunakan kata-kata dari Alkitab ini. Karena Kristus senantiasa menjadi pengantara kita. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Dan yang ketiga, maka sehingga kita dapat bertekun dengan keyakinan iman. Karena Kristus senantiasa menjadi pengantara kita, ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna, sehingga kita dapat bertekun dengan keyakinan iman. Yang pertama, Kristus senantiasa menjadi pengantara kita. Tadi saya lanjutkan pasal 8 ayat 1. Inti semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang seperti apa? Kita tanya kepada penulis kitab Ibrani. Ya. Hai pastor, ya. Penulis kitab Ibrani, yang seperti apa sih imam besar yang demikian itu? Oh, dia bilang ada di ayat sebelumnya, ayat 26 dan 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Kemudian dia jabarkan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Bapak Ibu, kemudian dia menggambarkan bahwa imam besar itu tidak seperti imam besar di perjanjian lama yang setiap hari, perhatikan, setiap hari, menarik ya. Selama ini kita pikir imam besar itu kerjanya 1 kali setahun mungkin ya. Atau 3 kali setahun. Ada festival. Sebetulnya imam besar itu terlibat dalam ibadah setiap hari. Dan dia harus mempersembahkan korban pertama-tama untuk dirinya sendiri karena dia orang berdosa. Baru bagi penghapusan dosa umatnya. Bapak Ibu, di Imamat 16. Imamat 16 adalah perikop yang begitu indah dalam kitab Imamat. By the way, kitab Imamat adalah kitab yang begitu indah menggambarkan Injil. Salah satu kitab favorit di perjanjian lama adalah Imamat karena begitu jelas menggambarkan pengorbanan Kristus. Hari pendamaian, hari raya pendamaian, the Day of Atonement adalah satu hari yang begitu penting di dalam sejarah perjanjian lama, sejarah agama orang Yahudi. Dan dikatakan di Imamat 16,
Saya bacakan ayat 14 sampai 15. Setelah menyembelih kambing jantan, Harun harus, imam besar ya, Harun harus membawa darah dari kambing jantan itu masuk ke belakang tabir, lalu memercikkannya ke atas tutup pendamaian, the mercy seat. Kemudian ini berarti pendamaian bagi dosa orang Israel, dan kata imamat, apapun juga dosa mereka. Teman-teman, bukankah ini indah sekali? Harun harus masuk ke ruang Maha Kudus, memercikkan darah yang sudah disembelih sebelumnya, dari binatang yang sudah disembelih. Sekarang imam besar kita masuk ke tempat Maha Kudus yang ada di sorga. Harun, sang imam besar orang Israel, adalah bayang-bayang dari sang imam besar kita yang agung itu. Bapak Ibu, apa artinya Yesus saat ini berdiri menjadi pengantara antara engkau dan saya dan antara kita dengan Allah? Apa artinya? Artinya demikian. Para teolog, saya pikir di kalangan reform menerjemahkannya demikian. Artinya adalah Kristus sekarang mengaplikasikan segala karya penebusan yang sudah dia kerjakan di bumi. Waktu dia naik ke sorga, itu menutup pekerjaan Kristus di bumi. Karya terakhir Yesus di bumi adalah dia naik ke sorga, menunjukkan bahwa dia bukan manusia, dia Allah. Dia bukan imam raja nabi yang biasa, dia adalah imam raja nabi yang sempurna. Dia naik ke sorga. Dia adalah Allah di atas segala manusia. Tetapi sekarang dia bertata di sorga, Bapak Ibu. Itu artinya apa? Itu artinya sekarang dia bisa mengaplikasikan segala karya penebusan kepada kita. Dia bisa membuat itu menjadi efektif bagi kita. Nah, ini menarik dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, bahwa imam besar yang demikianlah yang kita perlukan sebagai juru selamat kita. Ya. Imam besar yang tidak berdosa, dia adalah manusia yang tidak berdosa, kesempurnaan moral, tetapi juga imam besar yang tidak setara dengan manusia. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Nah, ini yang tadi kita baca ya. Saya hanya menyimpulkan saja. Imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Kata penulis kitab Ibrani. Ya, yang tidak berdosa, bukan manusia biasa. Dan bahkan yang bukan sama seperti manusia biasa, dia adalah Allah yang jadi manusia. Kemarin waktu kami ke pantai, ada cerita lucu karena saya tanya ombaknya besar atau tidak kepada pendeta William dan ibu. Kemudian sepakat mereka mengatakan satu tidak, satu ya. Tidak ya. Saya jadi bingung ini. Wah, ini kok bisa pas-pas begini bersamaan kemudian berbeda. Ya. Yang mana ini jadi besar atau kecil? Tetapi memang akhirnya saya mengerti, oh ini karena lagi pasang, sebetulnya ombaknya tidak terlalu besar, tetapi karena sekarang mulai pasang, mulai besar. Kemudian hari sudah sore, kita masih ada di situ foto-foto santai-santai ya, tetapi ada anak-anak kecil yang masih bermain. Saya kemudian bilang kepada Pak William, aduh ini kalau mereka kenapa-kenapa, saya yang lari tolong, bisa-bisa saya yang jadi cilaka. Gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mungkin tidak lebih pintar berenang daripada mereka. Niat saya mungkin baik. Ya. Bapak Ibu, terutama di anak-anak muda ini. Ya. Tadi saya bicara dengan salah satu kelas 12. Ya. Zaman sekarang ini kita penting sekali menjadi otentik, betul ya. Otentik itu nomor 1. Masalah benar atau salah itu urusan belakangan. Yang nomor 1 adalah yang penting otentik dulu. Yang otentik yang bisa ngomong. Yang otentik yang tampil. Oh teman-teman, terutama anak-anak muda, otentik saja tidak cukup. Otentik saja tidak cukup. Ya.
Bukankah imam besar kita adalah imam besar yang tidak hanya otentik? Perhatikan ini, dia sanggup menyelamatkan. Dia bukan hanya goodwill, niatnya baik, mau menolong. No. Betapa banyak dari kita yang begitu kepada teman kita ya. Kita yang penting niat baik dulu deh, aku mau tolong, aku nggak tahu tolongnya sih. Tapi kita niat baik dulu. Bapak Ibu, ini bedanya kita dengan dia. Dia bukan hanya niat baik, dia sanggup menolong kita. Dia bukan manusia biasa. Dia sekarang bertata di sorga. Namun, ayat 24, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Bapak Ibu, imam-imam besar yang sebelumnya berganti, tapi dia tetap selama-lamanya. Kenapa? Karena dia kekal. Dia mati, dia bangkit, dia naik. Sekarang dia duduk, senantiasa menjadi pengantara antara kita dan Allah. Ini adalah juru selamat yang kita miliki, Bapak Ibu. Juru selamat yang sedemikian, kata penulis kitab Ibrani. Puji Tuhan. Karena Kristus senantiasa menjadi pengantara kita, poin yang pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Maka ia sanggup menyelamatkan kita. Ini dia kata kuncinya. Dengan sempurna. Bapak Ibu, ini begitu penting ya, saya pikir. Karena seringkali kita berpikir begini. Secara teori kita tahu Kristus menyelamatkan kita. Tetapi sebetulnya hidup kita sepertinya begini. Kristus selamatkan aku waktu 20 tahun yang lalu, aku maju ke mimbar. Waktu SMP, saya terima Kristus. Tapi sesudah itu, sepertinya Kristus membiarkan aku sendiri. Saya harus berjuang sendiri. Saya harus belajar hidup kudus sendiri. Saya harus belajar melayani sendiri. Saya nanti harus berkeluarga sendiri. Bapak Ibu tidak. Dia tidak hanya menyelamatkan kita di awal, lalu membiarkan kita. Sebaliknya, dia terus menerus, perhatikan ini, menyelamatkan kita. Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, grace upon grace, telah kita terima bahkan sekarang. Filipi 1 ayat 6, ayat yang sangat familiar buat kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu ingat ini baik-baik, bahwa keselamatan kita itu sempurna karena pengantara kita kekal. Keselamatan kita bukan hanya waktu senang, tapi waktu susah. Latar belakang kitab Ibrani mungkin Bapak Ibu tahu ya. Latar belakang kitab Ibrani itu adalah adanya penganiayaan di antara jemaat. Ibrani 10 saya bacakan ayat 32 sampai 34. Ingatlah, sesudah kamu menerima terang. Jadi sesudah mereka mengenal Injil Kristus, kamu banyak bertahan dalam perjuangan berat dan penderitaan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dengan mengalami cercaan dan penderitaan. Kasihan. Orang-orang itu bahkan dipermalukan di depan umum, Bapak Ibu. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dengan mengalami cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Artinya banyak yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut merasakan penderitaan orang-orang hukuman di penjara. Dan ketika hartamu dirampas, bahkan sebagian rumahnya dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ini latar belakang kitab Ibrani. Tetapi penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa keselamatan kita bukan hanya waktu susah, bukan hanya waktu senang, tetapi bahkan waktu susah. Keselamatan kita itu sempurna, bukan hanya waktu kita taat. Yang kedua, bukan hanya waktu kita berapi-api melayani Tuhan, tapi waktu kita loyo. Waktu kita mulai lesu dalam perjalanan iman kita, berat sepertinya maju. Sepertinya saat teduh kok menjadi kering ya. Doa menjadi sepertinya hampa.
Bahkan saat itu pun keselamatan kita sempurna Bapak Ibu. Bahkan ketika kita berdosa. Hari Kamis saya mengingatkan satu strategi iblis yang sering dia pakai. That one sin. Ya. Dosa satu itu dia selalu ungkit-ungkit. Kamu masih jatuh dalam dosa yang satu itu, Dedi. Dosa favoritmu. Setiap kita punya dosa yang mungkin kita bergumul secara ekstra. Bagi satu orang mungkin anxiety. Bagi orang yang lain mungkin addiction. Mungkin online game. Bagi orang yang lain mungkin bergosip. Bagi orang yang lain mungkin iri hati. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi bahkan ketika kita bergumul dengan dosa pun, keselamatan kita sempurna. Bapak Ibu, ada satu buku yang indah sekali. Judulnya The Heart of Christ. Ditulis oleh seorang Puritan yang namanya Thomas Goodwin. Sayang dia tidak banyak diketahui, padahal dia sebetulnya satu zaman dengan John Owen. Mungkin banyak yang tahu John Owen ya. Tetapi sebetulnya John Owen dan Goodwin itu sama-sama adalah pemimpin gereja yang besar saat itu. Bahkan Thomas Goodwin memimpin sebetulnya pertemuan Westminster Assembly yang akhirnya mencetuskan Westminster Confession of Faith dan juga Catechisms. Ya. Thomas Goodwin menulis buku yang tipis sekali. Kalau ada waktu boleh coba, tapi bahasa Inggrisnya agak susah sedikit. Tapi saya terakhir cek sudah ada yang modern version. Judulnya The Heart of Christ. Intinya dia bilang begini, saya rangkum. Ya. Hanya 100-an halaman, silakan cari. Di online ada free. Intinya dia bilang begini, kalau Kristus begitu mengasihi kita di dunia. Ini argumennya Goodwin. Kalau Kristus begitu mengasihi kita di dunia, dia mati bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Kalau dia sedemikian mengasihi kita di dunia, bagaimana dengan ketika dia di sorga? Bagaimana ketika dia sudah naik di dalam segala kemuliaannya, terlepas dari segala ikatan dosa kiri kanan, bagaimana dia begitu lebih-lebih lagi mengasihi kita di sorga sana, Bapak Ibu. Bukankah ini amazing? Dan Goodwin mengatakan demikian. Bahkan Kristus yang ada di sorga, hatinya itu begitu keluar. Makanya judul bukunya The Heart of Christ. Hatinya begitu keluar bagi kita yang ada di dunia ini. Dalam dua hal ini, kata Goodwin. Dalam penderitaan kita, in our afflictions. Dan menarik, bahkan di dalam perjuangan kita melawan dosa. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saya suka menggunakan ilustrasi ini karena ini ilustrasi yang cukup powerful. Banyak dari kita tidak tahu bahwa Kristus menderita pelecehan seksual. Kapan? Disalib, Bapak Ibu. Disalib. Dia sangat mungkin ditelanjangi. Selama ini kita lihat gambar-gambar dia ditutup ya. Tapi sangat mungkin dia dilucuti. Dia dipajang. Dipermalukan seperti orang-orang di Ibrani di depan umum. Bapak Ibu, dia mengerti setiap pergumulan kita. Dia mengerti setiap pergumulan kita dengan dalam. Ada ilustrasi yang juga indah sekali. Dalam buku Gentle and Lowly, kalau pernah baca. Oleh Dane Ortlund. Dane mengatakan, Kristus mengerti pencobaan kita itu seperti demikian. Seperti kita lagi berjalan melawan angin. Waktu ada angin besar, kita lawan berat ya. Kita jalan satu persatu. Bedanya kita dengan Kristus, Bapak Ibu, tidak lama kita tiarap. Tapi Kristus, dia terus jalan. Dia terus jalan. Dia terus jalan. Melawan angin itu. Dia tidak berdosa, Bapak Ibu.
Kalau kita mungkin kita jatuh, menyerah. Aku tidak kuat ya Tuhan. Ya sudahlah. Tapi Kristus tidak, Bapak Ibu. Dia telah dicobai sama seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Sampai dia mati di kayu salib. Imam besar kita adalah imam besar yang mengerti penderitaan kita. Tetapi juga bukan hanya sekedar mengerti simpati. Ini dia yang penting. Dia sanggup menyelamatkan kita. Karena dia imam besar yang kekal, dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Bukan hanya dia imam besar yang kekal. Bapak Ibu, ingat, dia adalah imam besar yang juga adalah raja. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita tahu ternyata tahta Bapa dan tahta Kristus satu. Bapak Ibu, ia sanggup menyelamatkan, kata ayat 25. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia, melalui Kristus datang kepada Allah. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saudara-saudara, jikalau engkau belum mengenal Kristus, belum datang kepada Allah melalui dia, maka hari ini sekali lagi undangan Injil disampaikan kepada engkau. Datanglah just as you are, sebagaimana adanya dirimu. Dengan segala keberdosaanmu, dengan segala pergumulanmu, justru dia sanggup menyelamatkan dirimu dengan sempurna. Hal yang ketiga, sekarang. Karena dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Jadi apa dampaknya bagi kita? Oh, begitu jelas. Oleh karena itu sekarang kita dapat bertekun dengan keyakinan iman. Bukankah ini konsekuensi logis? Imam besar yang kekal, keselamatan yang sempurna. Maka respon yang paling logis adalah kita bisa bertekun dengan sukacita. Bukankah ini yang dikatakan oleh kitab Ibrani? Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, hiburkanlah dirimu. Seperti kata Yesaya, imam besar kita sanggup menolong kita. Imam besar kita sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Sehingga kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Takut adalah salah satu dampak dosa yang pertama. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh, Alkitab berkata apa? Mereka bersembunyi. Kemudian mereka berkata, Tuhan, waktu kami dengar Engkau berjalan di tengah taman ini, maka kami menjadi takut. Maka dia bersembunyi. Hilangkanlah ketakutan kita. Hilangkanlah malu kita. Shame. Ya, mungkin selama ini kita bersembunyi karena kita terus-menerus dituduh oleh iblis akan dosa kita. Tapi sekarang kita bisa menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Seluruh dosaku sudah ditebus oleh darah Kristus. Bukan hanya fear, takut. Bukan hanya shame, rasa malu. Tapi rasa bersalah, guilt. Kita juga sudah dihapuskan oleh Kristus. Tapi ada yang juga tidak kalah penting. Bukan hanya fear, shame, and guilt, rasa bersalah. Tetapi yang terpenting juga adalah the power of sin. The power of sin sekarang sudah dikalahkan. Itulah yang tadi kita nyanyikan. Perhatikan ke tidak? Mungkin dalam bahasa Indonesia kurang jelas. Tapi dalam bahasa Inggrisnya begitu jelas. Ya, Rock of Ages. Be of sin the double cure. Save me from its guilt and power. Jadi batu karang yang teguh itu bagi kita dampaknya itu double, katanya double cure,
double penyembuhan. Dia menyembuhkan rasa bersalah kita. Dan dia menyembuhkan kita, membebaskan kita dari belenggu iblis. Sekarang Bapak Ibu, kita bisa taat saudara-saudara. Kita bisa hidup kudus. Kita bisa berkata-kata dengan baik. Kita bisa hidup dengan disiplin. Kita bisa meninggalkan kebiasaan kita. Kita bisa keluar dari gelap kepada terang. Maka saya berulang kali memanggil engkau orang-orang kudus. Jangan panggil diri kita lagi orang berdosa Bapak Ibu. Wah, Pak Dedi yang betul. Iya betul Bapak Ibu. Kita memang orang berdosa ya, masih berdosa ya. Tetapi panggilan kita menurut Alkitab itu adalah apa? Kepada orang-orang kudus di Tesalonika, kepada orang-orang kudus di Efesus. Kita adalah orang-orang kudus. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita bisa menang atas iblis. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ingat kata Alkitab. Lawan Bapak Ibu. Buktikan bahwa kita bisa menang. Karena kita sudah diselamatkan dengan sempurna oleh Kristus. Bapak Ibu, maka kalau kita memiliki keselamatan yang demikian, bukankah ini luar biasa? Bukankah ini harusnya merubah cara hidup kita? Bukankah ini harusnya mempengaruhi cara kita berkeluarga, berpasangan? Bukankah ini harusnya merubah cara kita menggumuli pekerjaan kita, masa depan kita? Bukankah ini harusnya mengubah cara kita mengatasi kesulitan ekonomi kita, mengalahkan kekhawatiran kita di dalam penyakit kita? Bukankah ini harusnya mempengaruhi seluruh hidup kita? Bukan hanya sekedar di ruangan ini saja. Bapak Ibu, apa yang membuat engkau ragu atas keselamatanmu saat ini? Pertanyaan sederhana. Apa yang membuat engkau ragu atas keselamatanmu saat ini? Maka saya akan tutup dengan membacakan salah satu perikop yang paling indah di Alkitab. Engkau sudah bisa menebak, ya. Itu dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kalau kita sudah tahu semua doktrin ini, so what? Maka kata Paulus, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk heavenly section di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela, pengantara, advokat bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang ada di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan. Inilah keselamatan kita Bapak Ibu. Keselamatan kita, keselamatan yang demikian. Juru selamat kita, juru selamat yang sedemikian. Imam besar kita, imam besar yang sedemikian. Maka hari ini saya mengundang kita semua untuk bertobat. Kita bertobat dari keraguan kita. Kita bertobat dari suam-suam kuku kita. Kita bertobat dari kemalasan kita. Kita bertobat dari keengganan kita. Mari Bapak Ibu,
Sekarang kita menghampiri Dia, menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Kenapa? Karena kita datang di dalam Kristus. Hiduplah sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, siswa, sebagai masyarakat yang menyadari bahwa engkau sudah diselamatkan dan pasti akan diselamatkan dengan sempurna. Walaupun sekarang di kiri kanan kita sepertinya sulit, seperti konteks Ibrani, tetapi ingatlah, Dia adalah imam besar kita yang kekal, yang menyelamatkan kita dengan sempurna, dan satu saat nanti Dia akan datang kembali untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya dan menikmati kemuliaan yang Dia miliki sejak kekekalan. Dia ingin kita juga menikmati demikian. Maka Bapak Ibu, get ready. Siap-siap. Be prepared. Siap-siap untuk menikmati kemuliaan. Dengan apa? Dengan hidup kudus sekarang. Siap-siap untuk menikmati sorga. Dengan apa? Dengan hidup bergaul karib dengan Allah sekarang. Pertanyaannya adalah, bukankah kita mau ke sorga atau tidak? Pertanyaannya adalah, do you want God? Bukan do you want heaven? Pernah dengar pertanyaan ini? Paul Washer suka menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaannya bukan do you want heaven? No, do you want God? Now, maka bergaul karib dengan Allah, saudara-saudara, hidup kudus. Kita menikmati keselamatan kita yang sudah Dia berikan. Sehingga dunia tahu. Dunia bisa melihat bahwa mereka menuju arah yang salah. Mereka menikmati hidup dengan cara yang salah. Hidup sangkal diri pikul salib. Itulah hidup yang terbaik. Itulah hidup yang paling sukacita. Hidup yang tidak terikat oleh segala belenggu dunia ini. Hidup di dalam keselamatan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena keselamatan yang kami miliki begitu agung. Oh Tuhan, buang dari kami pemahaman akan keselamatan yang begitu remeh, begitu cetek, begitu kecil. Tetapi biarlah Engkau bukakan bagi kami keagungan, keindahan, kekuatan daripada keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan dengan sempurna. Karena Kristus, imam besar kami, adalah imam besar yang kekal. Yang bahkan ketika kami jatuh pun di dalam dosa, Dia berdoa bagi kami. Seolah-olah Dia berkata kepada Allah Bapa, Dedi ini adalah milikku, maka dia akan pasti selamat. Maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang sedemikian, untuk juru selamat yang sedemikian, untuk imam besar yang sedemikian. Kami bersyukur, oh Tuhan Yesus, Engkau saat ini tidak jauh dari kami. Engkau begitu dekat, bahkan di tahtamu di sorga, Engkau terus-menerus berdoa bagi kami, membela kami. Terima kasih ya Bapa untuk sekali lagi komunitas di tempat ini, Christ Chapel Manado. Biarlah ya Tuhan Engkau kuduskan, Engkau murnikan. Biarlah ya Tuhan Engkau pakai hamba-Mu Pendeta William, Ibu Michelle, para officers, para pelayan, bahkan para jemaat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah komunitas ini menjadi komunitas yang sungguh real, sungguh otentik, menghidupi keselamatan di dalam Kristus. Walaupun kami berjuang masing-masing dengan pergumulan kami yang unik masing-masing, tetapi biarlah kami boleh saling memperkatakan Injil kepada satu sama lain, saling menguatkan dengan hidup kami, dengan tingkah laku kami, dengan perkataan kami, sehingga ya Tuhan, kota Manado ini boleh melihat ada juru selamat, Tuhan yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Terima kasih ya Bapa,
Kami berdoa biarlah Engkau yang terus membangun jemaat-Mu di tempat ini dalam setiap pelayanan, dalam setiap program yang dilakukan. Tapi biarlah program itu juga diisi oleh semangat yang berasal daripada sorga. Kuasa Roh Kudus yang hidup hadir di setiap keluarga, bahkan di setiap pribadi yang belum berkeluarga. Kami berdoa biarlah Engkau membangun kerajaan-Mu di tanah Minahasa ini Tuhan, di bumi seperti di surga. Sebab kami naikkan doa kami di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Imam besar kami yang sempurna. Kami berdoa. Amin.